Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Leda, NIM 20030301005, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil review buku ketiga tentang konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Konstruktivisme sosial terkait erat dengan Peter L. Barger dan Thomas Luhmann dalam buku The Social Construction of Reality yang pertama kali diterbitkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Pekerjaan itu pada gilirannya tidak dapat dipisahkan terkait dengan sosiologi pengetahuan. Dan seperti yang diuraikan bahwa ini jalur penghubung membentang ke Wina pada pergantian abad ke-20 di negara Anglo-Saxon. Bagaimanapun konstruktivisme sosial mungkin memiliki sumber selain karya Mani, Berger, dan Luhmann. Yang pertama, klaim teoritis dan dari konstruksi sosial realitas. Aspek formatif konstruksi sosial tujuannya adalah dari bagian dari kontribusi ini adalah untuk menggarisbawahi kekuatan dan aspek konseptual dan analisis inovatif yang The Social Contract menyiratkan. Perspektif interaktif bahwa tawaran Barger dan Luhmann hanya sedikit diakui dalam perdebatan teori sosiologi kehormatan. Integratif perspektif ini bersandar pada paradigma 3 kali lipat yang menghubungkan secara sosial disalurkan pada proses komunikasi, interpretasi, dan legitimasi dan acting. Berikut dimensi budaya dan konstruksi sosial. Dalam menentukan aspek budaya dan konstruksi sosial adalah masalah mengkonstruksi dalam pengertian yang paling umum. Yang pertama, cara masuk realitas yang muncul dan bertahan. Yang kedua, sejauh mana mereka dianggap sebagai objek. Yang ketiga, cara di mana individu secara interpretatif sesuai realita yang objektivitasasi secara sosial. Yang keempat, cara mengukir realitas objektif dan realitas yang diobjektifkan ini dengan berpartisipasi dalam konstruksi realitas. Sederhananya, subjek kegiatan yang bermakna secara aktif pada akhirnya memunculkan fakta-fakta dan diobjektivitas secara sosial. Namun, faktanya secara sosial ini bukanlah penemuan individu yang terisolasi, melainkan mereka hasil dari kompleks intersubjektif, historis, dan proses generasi. Berikut tentang tempat tinggal di mode terrealisasi. Untuk mendemonstrasikan kesuburan analitis dari perspektif ini, untuk sebuah investigasi lingkungan binaan akan mulai dengan memberikan contoh yang dapat dengan mudah dihubungkan dengan diagnosis Adorno tentang arsitektur modernis. Contoh ini didasarkan pada studi kasus yang dilakukan dalam tim yang terdiri dari 4 bagian. Pada tempat di salah satu proyek perumahan paling fungsionalis yang dirancang oleh Bauhaus, perumahan Dessau Torten. Tujuan dari contoh tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana proses eksternalisasi dan internalisasi berinteraksi dalam membangun dan tinggal, dan bagaimana proses ini terkait dalam media objektivitas material arsitek fungsionalis. Tampaknya memberikan contoh yang sangat menarik untuk refleksi semacam itu karena sangat dekat hubungan antara fungsi, bentuk, dan penggunaan yang ada pada sehari-hari. Berikut konstruktivisme sosial dan masalah bahasa. Dalam sosiologi kontemporer, bahasa jarang dianggap sebagai fenomena untuk dipertanggungjawabkan.
Dalam generasi bangunan teori ini mengejutkan sejauh bahasa bukan hanya untuk bentuk paling halus dari penataan sosial, tetapi juga merupakan media yang paling tepat untuk membedakan secara sengaja kondisi dan mengartikulasi pandangan proporsional bahwa kita harus kontra pengertian dengan semua ucapan sebagai bentuk tindakan dan kekayaan kombinasi kemungkinan serta kompleksitas pengobatan tanda-tanda linguistik mewakili sumber independen diferensiasi sosial sebenarnya sudah lumrah dalam sosiologi. Berikut variasi konstruktivisme. Konstruksi sosial bukanlah hanya urusan subjektif dari tunggal individu. Mereka dicapai secara interaksional dan diobjektifikasi dan objektifikasi rutinitas diwujudkan dan diberlakukan, dan lembaga sosial dan legitimasinya diproduksi secara historis, dan di sini dan sekarang diproduksi oleh aktor yang terlibat untuk menggarisbawahi perbedaan antara persepsi subjektif dan konstruksi sosial. Luckmann yang kemudian menekankan pada perbedaan terminologis, perbedaan antara konstruksi dan konstruksi subjektif dari makna dalam tindakan kesadaran seperti tipifikasi mungkin tidak dapat menyentuh dengan konstruksi sosial komunikatif dari realitas karenanya Luckmann membedakan dengan tajam antara fenomenologis dan sosiologi. Fenomenologi adalah filsafat yang metodenya berjalan secara ekologis dan menganalisis fenomena subjektif kesadaran, sedangkan sosiologi adalah ilmu yang metodenya berjalan secara kosmologi. Berikut konstruksi sosial teknologi. Konteks di mana konstruksi sosial teknologi muncul adalah salah satu tempat pendekatan utama dalam sosiologi teknologi, menempatkan penekanan pada bagaimana teknologi berdampak pada masyarakat atau hubungan sosial. Misalnya, ada banyak perhatian yang diberikan pada saat itu berevolusi komputasi pribadi yang muncul dan bagaimana hal ini mempengaruhi praktik kerja, ketenagaan kerja, pengangguran, hubungan gender dan sejenisnya. Yang hilang dengan satu atau dua pengecualian penting adalah penelitian yang meneliti bagaimana hubungan sosial berdampak pada desain dan konten teknologi. Singkatnya, dalam bentuk argumen teknologi yang lazim terhadap konstruksi sosial dari teknologi, teori aktor jaringan dan sebagainya, pembentukan wajah dan pendekatan teknologi diuji atau diadu. Berikut konstruksi sosial dari kekuasaan. Beberapa ide kunci serta kerangka teoritis The Social of Construction konstruktur penting untuk menganalisis daya. Berbeda dengan basis dokumentasi yang diajukan oleh kritik tersebut, tidak dilupakan kekuatan dapat diidentifikasi. Pendekatan konstruktivis sosial Berger dan Luckmann menawarkan potensi konseptual untuk menyelidiki konstruksi resmi kekuasaan masyarakat sebagai realitas objektif dengan lembaga dan alam semesta yang simbolik mencakup struktur kekuasaan yang mapan, yang begitu dunia nyata ditentukan oleh hierarki. Kekuasaan adalah produk dari aktivitas manusia yang berarti bahwa dibangun dalam proses tindakan manusia. Masyarakat sebagai realitas subjektif terdiri dari stok pengetahuan yang diinterilisasi dan di bagian termaksud kategori strukturalisasi kekuasaan. Yang berikut, kekuasaan dilupakan. Suatu kritik terhadap garis besar
Teori The Social Construction of Reality berkaitan dengan apa yang disindir sebagai dugaan pelupaan kekuasaan. Peter Belger dan Thomas Luckmann dihadapkan pada pernyataan terutama oleh Pierre Baudry bahwa mengabaikan perbedaan kekuasaan dengan speech to the familiar world yang berarti dunia sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Mereka mengkritik karena dianggap gagal menganalisis struktur kekuasaan yang awalnya terlibat dalam proses menganalisis pengetahuan saat perawatan membaca sepenuhnya. Garis besar teori dikembangkan dalam buku ini tidak secara membahas konsep kekuasaan dan bahwa kekuasaan sebagai masalah sosiologis, bukanlah dari konstruktivisme Berger dan Luckmann. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.